basa-basi dulu. Nah. Udah mulai nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi man ihtada bihadihi ila yaumil qiyamah. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. في هذه الفرصة المباركة سنتدرس ونتعلم معا عن علم التجويد تحت الموضوع تفخيم تركيب والغنة. وقبل أن ندخل إلى المبحث في هذه الفرصة اسمحوا لنا لنعرف أنفسنا. نحن من فرقة الثالثة في فصل الألف في كلية الدراسات الإسلامية والعربية جامعة شريف هدايتullah الإسلامية الحكومية. ومعنا salah satu anfar nafsi ana binafsi Erai Pilbir Randi Suma Muhammad Hawari Lubis wa Naswa Sayyidati Adha mukallibnya. Afwan. Baik. Mubasharatan ila membahas anit ta'rif at-tafkhim wa tarkib wal gunnah. Next. Wahia min tafkhim tarkib wa gunnah umum min sifatil aridah lil huruf. Jadi tafkhim tarkib gunnah itu termasuk dalam sifat aridah. Sifat huruf itu kan ada dua, lazimah sama aridah. Sifat lazimah itu sifat yang menempel pada huruf. Ya mau bagaimanapun dia itu sifatnya kayak gitu. Cuman kalau sifat aridah itu kayak sifat tambahan gitu. Terkadang dia dibaca gitu, terkadang enggak. Nah, tafkhim, tarkib sama gunnah itu termasuk sifat aridah. Kemarin udah disinggung di pertemuan sebelumnya. Ta'rif at-tafkhim fil lughah wa ta'zim wa taksir. Jadi tafkhim itu secara bahasa itu menggemukkan. Bukan menggemukkan sih. Kayak apa ya? Membesarkan atau melipat gandakan. Sedangkan istilah ta'dimul harfi bija'lihi fil makhraji saminan wa fi sifati qawiyyan. Memberatkan huruf dengan menggemukkan makhrajnya dan memperkuat sifatnya. Kalau gampangannya itu bahasa sederhananya itu tebal dalam artian dia itu kalau baca nanti harus mencucu itu bahasa Indonesianya apa ya? Mencucu itu terkatupnya lisan. Nah itu. Jadi nanti bacanya itu dalam baca tafkhim itu harus mencucu. Sebaliknya tarkik itu sebaliknya. Tarkik itu secara bahasa dulu ya. Tanhif wa tad'if. Atau apa ini? Melangsingkan atau menipiskan, melemahkan. Sangat secara istilah tanhiful huruf bija'alihi fil makhraj nahifan wa fi sifati dha'ifan. Melangsingkan atau merampingkan huruf dengan merampingkan makhrajnya dan melemahkan sifatnya. Jadi dia tipis nanti. Kalau tadi itu mengatup, kalau nanti itu merenggangkan. Mengatupkan bibir, kalau tafkhim, kalau tarkib itu merenggangkan bibir. Sama mencucu sama merenges. Ya. Itu kalau pengertian tafkhim, tarkib secara bahasa dan istilah ya. Terus gunnah sekarang. Gunnah itu secara bahasa itu sautun yakhruju minal khayshum. Suara yang keluar dari khayshum. Khayshum itu kalau bahasa sederhananya ya apa ya sentuhan dari hidung. Jadi kalau baca huruf khayshum itu kalau baca khayshum tuh hidungnya itu kayak ada geter gitu, agak nggak gimana ya agak geter gitu lah, agak geter. Jadi ada sentuhan dari hidung kalau
makhraj itu kan aslinya cuma kan dari mulut dan dari lisan. Tapi kalau khayyum itu nanti kayak ada tambahan dikit, kayak ada gerengnya itu dari hidung. Terus secara istilah itu sautun mustaqirun fi jauharin nur, suara yang hakikatnya itu keluar dari berasal dari huruf nun. Istilah tanwin wal mim. Oke. Terus taksimul huruf hijaiyah min haitsu tafhim wa tarkib. Pembagian huruf hijaiyah dari segi tafhim dan tarkib. Tafhim dan tarkib bukan guna. Guna enggak termasuk. Itu ada 3. Ada 3. Di situ nanti belum ada 3. Jadi itu slide-nya slide-nya itu masih sebelumnya itu. Enggak termaktub di slide-nya. Ya. Slide-nya masih sebelumnya. Jadi pembagiannya itu ada 3. Qismul awal yakni ma yufakhimu fi jami'i ahwalihi. Yang dibaca tebal di seluruh keadaannya. Yang kedua itu ma yuraqiqu fi jami'i ahwalihi. Yang dibaca tipis di keadaannya itu. Terus yang ketiga itu ma ya'tarihi tafkhim wa tarqiq. Terkadang dibaca tafkhim, terkadang dibaca tarqiq. Nah, baru kita masuk ke qismul awal. Itu tadi mengenai ta'arif dari tafkhim, tarqiq dan gunnah. Sekarang baru masuk ke pembahasan pertama. Ma yufakhimu fi jami'i ahwalihi. Pembahasan pertama dari taksimul huruf hijaiyah. Wahya hurufun istilah as-sab'ah al-majma' fi qawlihim khusdikdin qad khusdikdin qid. Jadi yang wajib dibaca tebal atau tafkhim itu ada di huruf istilah. Huruf istilah itu apa aja? Huruf istilah itu ada di kalimat khusdikdin qid. Kha, shad, kha, shad, dot, wain, to, lot, zo. Jadi dari 7 huruf ini tuh wajib dibaca tafkhim. Wajib tafkhim hadhil huruf mutlaqan sawa'un kanat mutaharrikatuhu bil fathi aw bid dhammi aw bil kasri am kana sakinah. Mau bagaimanapun keadaannya, baik dia itu nanti berharokat fathah, kasrah atau dhammah atau bahkan sukun, itu nanti masih tetap dibaca tafkhim. Jadi tetap tebal, tetap cucubi. Wasawa'un waqa'a qabla kulli minha aw ba'dahu harful istifham amla. Sama kalau nanti di sebelum huruf yang ini ya, huruf istilah itu sebelumnya maupun sesudahnya itu ada huruf istifal. Nah, huruf istifal itu kebalikannya lawan kata dari huruf istilah. Jadi sifat aridah itu memang dia sifatnya saling berlawanan ya. Kalau hamas itu jahar lawannya. Nanti kalau contohnya itu kalau istilah itu istifal. Ada saling berlawanan pokoknya. Jadi saling berlawanan itu ada 10 totalnya. Jadi ada 5 saling berlawanan, totalnya ada 10 aja. Gitu. Kalau huruf istilah itu memang cara membacanya naiknya lidah ke langit-langit. Sedangkan istifal itu turunnya lidah dari langit-langit. Nah, dalam pembahasan ini tetap wajib dibaca tafkhim. Mau dia itu sebelumnya ada huruf istifal atau enggak, sebelum maupun sebelahnya. Terus ini ada pengkhususan nanti wajib taksis hurufil itbaq al-arba'ah wahya as-shad wad-dad wat-ta waz-za. Wahya min ahrufil istilah bitafkhimi aqwa min baqiyati ahrufil istilah li'annaha a'la min baqiyatil ahruf wa li'anna fiha min al-quwwah ma laysa fi baqiyati ahrufil istilah. Jadi nanti di huruf istilah itu ada termasuk di dalamnya tuh huruf itbaq. Huruf istilah ada 7. Nah, dari 7 ini ada 4 huruf itu dia sifatnya itu selain istilah, dia juga sifatnya itu itbaq. Itbaq itu apa? Intinya itbaq itu
terkatupnya lidah pada langit-langit. Jadi dia lebih ditekanin lagi nanti waktu tafkhim. Ini short itu lebih agak mencucul lagi, agak lebih tebal lagi dari tafkhim yang lainnya, dari huruf istilah yang lainnya selain yang 4 ini, short, dot, to, zo. Itu. Terus kita bahas ke selanjutnya. Maratib tafkhim atau susunan tafkhim, susunan cara bacaan tafkhim. Yakul di harfin min ahrufil istilah isab'ah khamsun muratibun fi tafkhim. Jadi setiap huruf yang ada pada huruf istilah yang 7 itu ada 5 tingkatan atau 5 susunan rangkaian pembacaannya. Al-martabatul ula, yang pertama itu aqwal muratib wa takunu fil maftuh alladhi ba'dahu alif. Dia tafhim yang paling tafhim dari yang lainnya, dari 4 yang lainnya yang tersebut nanti belakangan. Karena apa? Karena cirinya apa? Cirinya itu harokatnya itu berharokat fathah dan setelahnya itu ada alif. Contohnya at-tamatu, as-sohatu, yudha'afu. Jadi agak lebih tebal baca tafkhimnya. Yang kedua itu ada martabatu saniyah wa talil ula fil quwwah wa takunu fil maftuh alladhi laisa ba'dahu alif. Ciri-cirinya yang rangkaian kedua itu sama kayak rangkaian pertama, cuma dia setelah huruf berharokat fathah, cuman sebelumnya itu dia nggak ada matnya, nggak panjang. Contohnya tolaba, doroba itu sobaro. Nah, itu kan udah kelihatan kan beda. Kalau tadi atomatu, ini tolaba, asohatu, dorobatum. Jadi kan udah beda, udah terasa lah waktu pengucapannya itu ada beda tingkatan gitu. Terus ketiga itu ada al-martabatu salisah wa talisaniyah fil quwwah wa takunu fil matmum. Intinya itu ada harokat istilah yang diharokati domah. Contohnya tubi'a, duriba, surifat, utila. Lebih itu tetap dibaca tafkhim. Ada yang keempat itu martabatur rabi'ah wa talisalisah fil quwwah wa takunu fis sakin. Huruf istilah yang berharokat sukun. Itu walaupun dia berharokat sukun, tafkhimnya itu tetap ada, sifat tafkhimnya itu tetap ada. Contohnya yauk ba'u, yauk ribu, tetap mencucu, bukan terus dia berharokat sukun, ya tok ba'u, ya ribu enggak, jadi tetap ada tebelnya, tetap mencucu, tetap tetap mengkatup bibirnya. Terus al-martabatul khamisah yang terakhir itu watali rabi'ah fil quwwah wa takunu fil maksur. Huruf istilah yang berharokat kasroh itu tetap dibaca tafkhim. Contohnya qitalun, khilalun. Jadi sebelum dia diharokati kasrah, atau kasrah itu kan harokatnya itu kan mencuitkan merengis ya, jadi nggak mungkin mengkatup bibirnya. Sebelum di merengesin itu tetap dia harus dikatupin dulu. Jadi qitalun bukan qitalun, khilalun bukan khilalun. Jadi harus tetap ada tafkhimnya. Oh yang bagi ayya alama annal ghain maksurah wa sakinah maksurah ma qablaha wal khaul maksurah wa sakinah al maksuru ma qablaha mufakhamatani aidan. Ada lagi pengkhususan itu di huruf ghain sama kha yang diharokati kasrah maupun sukun, yang mana huruf sebelumnya itu berharokat kasrah. Itu tetap dibaca tafkhim, cuman tafkhimnya itu tafkhim nasbiyan, bukan tafkhim. Jadi tafkhimnya itu tafkhim lebih proporsional lah, nggak tafkhim banget. Contohnya tuh kalau ghain itu bawiyan la tuzid
la tujid. Jadi tafkhimnya, sifat tafkhimnya tetap ada, bukan bagian tapi bawiyan. Terus contohnya min kalau yang kha itu contohnya min khilafin, khiyanatin, ikhwanan. Tetap mencuci dulu sebelum dibaca harokatnya itu gimana takdirnya. Itu mungkin untuk tingkatan-tingkatan atau susunan dari tafkhim. Kemudian lanjut ke ini udah pembahasan kedua ya. Jadi pembahasan pertama itu tadi apa yang wajib dibaca tafkhim di semua keadaan, bagaimanapun keadaannya. Lalu pembahasan yang kedua ini udah beda lagi. Ini udah masuk pembahasan apa yang harus dibaca tarkik atau tipis bagaimanapun keadaannya. Wa huwa huruful isti'la ma addal alif layyinah wallamu fi lafdil jalalah yarra'u. Dan itu adalah huruf-huruf istifal. Huruf-huruf istifal. Yang wajib dibaca tarkik itu ada huruf-huruf istifal. Huruf-huruf istifal itu apa aja? Huruf-huruf istifal itu lawan dari huruf-huruf isti'la. Kalau huruf-huruf isti'la itu kan ada kha, sha, dad, wain, ta, qad, sama zat. Nah, maka selain dari huruf isti'la itu adalah huruf istifal. Nah, itu harus dibaca tarkik. Nah, itu kan ada di salat itu ada sabata izu man yujawwidu harfahu itsalla syaka. Huruf-huruf istifal. Ada sa, ba, ta, ain, zain, min, nun, ya, jim, waw, dal, ha, ra, fa, ha, hamzah, lal, sin, lam, shin, sama kaf. Itu huruf istifal. Fayajibu tarkik wa harfil istifal mutlaqan sawa'un kanat mutaharrikatu bil fathi au dhammi au kasri am kanat sakinah. Jadi mau bagaimanapun keadaannya, huruf-huruf yang tersebut itu harus dibaca tarkik atau tipis. Mau dia tuh berharokat fathah, kasrah maupun dhammah, atau mungkin juga sukun itu tetap berharokat, tetap dibaca tarkik. Mungkin ada ini wasanu wasil bayan anikis masalis ila naswa sayyidiyata tafadhal. Naam, saubayin al-qismu tsalits wa huwa ma yufakhimu fi ba'd al-ahwal wa yurakkik fi ba'dha al-akhar. Jadi ada sebagian keadaan yang dibacanya tafkhim dan sebagian lainnya dibaca tarkik. Awalan al-alif al-lainah wa hiya min haitsu tafkhim wa tarkik bihasabi ma tuqaddimuha wa tabi'ah lima qablaha. Jadi alif lainah ini dibaca tafkhim atau tarkiknya itu tergantung pada huruf sebelumnya. Idza waqa'at ba'da mafhum fakhamat. Apabila sebelumnya terdapat huruf tafkhim, maka dibacanya tafkhim. Contohnya qala ad-dallin. Wa idza waqa'at murakkik raqaqat. Apabila sebelumnya terdapat huruf tarkik, maka dibaca tarkik. Contohnya jaa, afa'a, sa'a. Lanjut. Sanian al-gunnah wahia biaksi alif tatabi' ma ba'daha. Jadi gunnah ini kebalikan dari alif lainah. Melihat gunnah dibaca tafhim atau tarkiknya itu dengan melihat huruf setelahnya. Contohnya idza ba'da mafhum fahamat. Apabila huruf setelahnya itu tafhim, maka dibaca tafhim. Contohnya ya'tiquna fa'anqadakum wa ba'da murakkik raqaqat. Apabila setelahnya terdapat huruf tarkik, maka dibacanya tarkik. Contohnya min ni'matin wa al-insan. Wa muratib al-gunnah fi harfin nun wal mim khamsu maratib. Dan gunnah ini ada 5 tingkatan. Yang pertama,
aqwal muratib inda tasydid. Ketika nun dan mim itu bertasydid. Contohnya inna wasani watalal ula inda idghamahuma. Ketika idgham. Contohnya miwalin wasalith watalasaniyah inda ikhfamahuma. Ketika ikhfa. Contohnya takuna warabi' watalasalithah inda sukunahuma madharatain. Ketika bertemu dengan huruf idhar. Contohnya min ghillin wal akhir watalar rabi'ah inda taharrikahuma. Ketika nun dan mim berharokat. Contohnya naro wa maqadar al gunnah harakatan. Kadar gunnah ini 2 harokat. Lanjut. Yang atasnya lagi dulu. Lafdzul jalalah. Salisan alam fi lafdzul jalalah. Wajibut tafhim. Jadi lafdzul jalalah ini wajib dibaca tafhim idza tafhimuha idza waqa'at ba'da fathah. Ketika setelah fathah terdapat lafaz jalalah. Contohnya qala Allah, syahadallah, wasani idza waqa'at ba'da dhamm. Apabila setelah dhammah terdapat lafaz jalalah. Contohnya Rasulullah, Abdullah. Watajarrat lafdzul jalalah minal mim kal amsilah al-madhkurah am iktiran biha. Contohnya Allahumma. Wasani yajibut tarkik lafaz jalalah idza waqa'at ba'da kasrah asliyan muttasilan bilafdzil jalalah. Apabila setelah kasrah asli dalam satu kalimat terdapat lafaz jalalah. Contohnya billahi amkana asliyan munfasilan ataupun beda kalimat. Contohnya afallahi amkana al-kasri aridon. Contohnya yaftahillahi. Wa ammalam ghairul lafdzul jalalah fayajibu tarkik. Dan lam selain lafaz jalalah itu wajib dibaca tarkik. Lanjut. Rabi'an ar-ra. Halat tafhim. Ra yang wajib dibaca tafhim. Al-ula idza kanat maftuh fi awalil kalimah am fi wasliha am fi tarfiha. Huruf ra yang berharokat fathah baik terdapat di awal kalimat maupun di tengah ataupun di ujung. Contohnya Rabbana, kharaju, ghafra. Thaniyan idza kanat madmumah fi awalil kalimah am fi wasliha aw fi tarfiha. Huruf ra yang berharokat dhammah baik di awal kalimat, di tengah maupun di ujung. Contohnya ruziku, ta'ruju, yashkuru. Tsalitsan idza kanat sakinah ba'da fathah. Apabila ra sukun sebelumnya itu fathah, berharokat fathah. Contohnya al-arsh tarmihim tanhar. Rabi'an idza kanat sakinah ba'da dhamm. Apabila setelah dhammah terdapat ra sukun. Contohnya turji yurzikuna al-Qur'an. Khamisan idza kanat sakinah wa qablaha harfus sakin ghairul ya wa qablahu fathah. Apabila ra sukun sebelumnya sukun selain huruf ya dan sebelumnya lagi itu fathah. Contohnya wal asr, wal fajr, al qadar. Sadisan idza kanat sakinah wa qablaha harfus sakin ghairul ya wa qablahu dhamm. Apabila ra sukun sebelumnya sukun dan selain huruf ya dan sebelumnya lagi dhammah. Contohnya al-usr, husrin, hudrin. Sabi'an idza kanat sakinah wa qablaha kasri wa ba'da harfu isti'la fi kalimatuha wa ja'a dzalik fi 5 kalimat. Ketika ra sukun sebelumnya kasrah dan setelahnya huruf isti'la dan hanya terdapat pada 5 kalimat ini. Fi firaqatin, qiraqasin, irsadan, mirsadan, labil mirsad. Wal akhir idza kanat sakinah wa qablaha kasri aridan wa in syi'ta qultu kullu ra sakinah waqa'at ba'da alif fasal. Ketika ra sukun
yang terdapat setelah alif wasal. Contohnya, irkabu, irji'u, irtaddu. Syukran. Ada minni. Tayyib wasil al-bayanu min ukhtina Nashwa Sayyidati kama arafna ar-rabi' sana bahasu anir ra fi halatit tarkib. Al-awwal idza kanat maksuratun fi awalil kalimati aw wastiha am tarfiha nahwu rizqan qaribun wal witr. Jadi di sini tanda ro yang ditarkibkan tuh apabila ada kasroh di awal atau di tengah atau di ujung kalimat. Seperti yang di awal kalimat, seperti kasroh yang di awal kata, seperti rizqon, yang di tengah qoribun, wal witru itu di ujung, wal witru. Jadi cara pembacaannya ini tidak tebal, namun dibaca tipis. Rizqon, qoribun, wal witru. Adal. Wasani idza kanat sakinatun ba'da kasrin nahwu fir'aun ighfirli. Sini tipis. Ighfirli. Fir'aun. Apabila sukun setelah kasroh. Di sini sukun yaitu sukun setelah kasroh. Berarti fi itu kan kasroh. Jadi setelahnya itu masuk huruf roh, jadi dibaca tipis. Fir. Sama halnya seperti ighfirli. Wasalis idza kanat sakinatun sukunun aridun lil waqfi wa qablaha sakinun wa qablahu maksurun nahwu hajrun bi'run as-sihr. Apabila sukun yang nyambung berhentinya dengan sebelum huruf sukun dan sebelum huruf sukunnya itu juga berbaris kasroh seperti hijr, bi'r, as-sihr. Jadi membacanya itu tidak tebal, namun bacanya itu tipis, tidak apa bilang si akhir tadi, tidak cong gini. Namun gini. Nah, itu ciri-ciri pembacaan tarkib. Dan yang warobi idza kanat sakinatun wa qablaha kasrun wa ba'daha harfu isti'la'in walakinnahu munfasilun anha nahwu wala tusa'ir khaddaka fasbir sabran jamila. Di sini berarti apabila sukun setelahnya kasroh. Sukun, barisnya sukun, dan sebelumnya itu kasroh. Dan setelah kasroh itu ada huruf isti'la, tetapi bersambung. Berarti tidak bersambung, seperti halnya wala tusa'ir. Tusa'ir khad, ada huruf isti'la setelahnya. So'ir kha, kha itu kan huruf isti'la. Kha, khad, tusa'ir khaddaka. Fasbir so. So itu huruf isti'la. Fasbir, sabr. Cara bacanya juga tipis. Fasbir, sabr. Wal khamis idza kanat sakinatun mutatarriqatun ba'da ya'in sakinatin nahwu hadirun basirun nasirun wa hukmuha at-tarkiku waqfan wat tafkhimu waslan. Dan juga ada apabila sukun setelah ya sukun. Ada sukun setelah ya sukun.
Seperti contohnya qadirun, basirun. Jadi sebelum huruf ro itu ada mat. Ya umat dia lah kita bilang. Qadirun, basirun, nasirun. Cara bacanya tipis, tidak tebal. Lanjut, semua halatu jawazit tarqiqi wat tafkhim. Al-awwalu ba'daha ya'un mahzufatun. Al-misal asri. Asri. Jadi di sini ada kalanya ro itu dibaca tarkik dan dibaca juga boleh tarkim. Dalam Al-Quran kan asri itu aslinya dalam bahasa Arab asri, ada huruf ya-nya di ujungnya. Asri, asri, tapi kama qala fi matni al-Jazari asri huna yajuzu an naqra'aha bitarkiki wa tafkhim. Ida asri aja la nastamilu al harful ya'ul maksur asri dzalika naqra'u tafkhim. Wa bihadza asri illa biya'in maksuratin asri naqra'aha bitarkik. Wasani qablaha harfun isti'la'un sakinun maksurun ma qablahu. Al-misal misra, al-qitru. Fihi wajahani, yakni fi Misr. Fi kalimati Misra. Misra hada naqulu tafkhim. Limadha naqulu tafkhim? Lianna hada ismul alam. Kama nata'alam fi nahwi hada ismul alam. Misra. Bi Misra. Laisa bi Misri. Idza bi Misri hukmuhu tarkik. Lakin fi ilmin nahwi hukmuhu bil fathi lianna ismul alam. Bi Misra. Wa hukmuhu at-tafkhim. Tebal. Bi Misra. Lianna hada hunaka harakatul fathi. Wasani al-kitru. Kama qala fi Qur'anil Karim ainul kitr. Ainul kitri. Bi harakatil kasri. Laisa bi harakatil fathi. Bil kitri. Farriq baina Misra wal kitri. Misra hada ismul alam. Idza nasta'miluha bi harfin jarrin bi Misra laisa bi kasrin. Wala siyama al-kitru idza nasta'milu bi harfil jarri bil kitri. Ainul kitri laisa ainul kitra. Wa hukmuhu hada at-tarkik lianna akhiru harakatihi al-kasra. Wasalis huna ba'daha ya'un mahzufatun lit-takhfif. Al-misal nuzur, yasur, al-jawari. Nuzur. Ketiga ini menjelaskan tentang ya yang dihapus ujungnya untuk memperingankan, untuk meringankan dalam pembacaan. Seperti contohnya nuzur yang aslinya itu nuzuri, ada yaul maksuro di ujungnya juga, nuzuri. Yusri, ada ya-nya juga, yusri. Al-jawari sama juga ada ya-nya di ujungnya, yusri, al-jawari. Nuzuri di sini ya-nya dihapus karena untuk memperingankan, takhfif, mahzufatun lit takhfif, nuzuri. Nah, wa naqra'uha najuzu bitarkiki wat tafkhim.
Wa yasur hadza sawa'un kana bi nuzur. Wa mahma kana al-jawar sawa'un kana bi nuzur. Li'anna hudzifatil ya'ul maksurati fi akhirih litakhfif. Wa hadza hukmuhu jawazut tarkik wat tafkhim. Syukron. Wasil ila akhiri erai Filberta. طيب ممكن كفى منا يكفي منا نستعفيكم إلى وجدتم منا أكثر الخطيئات في بيان هذا الموضوع ونشكر شكرا لكم على حسن استماعكم واهتمامكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.